Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1072 yang lalu secara garis besar membahas tentang kemampuan buah Kuma, yaitu Nikyu Nomi. Bahkan judul chapternya adalah berat dari ingatan. Ya, judul ini bisa merujuk kepada Kuma dan bisa dijelaskan dalam dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang ingatan atau kenangan Kuma dalam bentuk abstrak, dan kedua, ingatan Kuma dalam wujud benda yang dapat disentuh. Karena sudah terungkap di chapter ini bahwa Nikyu Nomi bisa membuat ingatan menjadi benda fisik. Lalu di chapter 1072, Bonnie juga melihat cakar beruang raksasa yang hampir dipastikan berisi ingatan Kuma. Nah, pada video ini Mimin akan bahas hal yang akan dilakukan oleh Kuma di Mariejoa yang mungkin akan diceritakan pada chapter 1073 mendatang atau mungkin chapter-chapter berikutnya. Ingatan Kuma bisa dikatakan adalah suatu hal yang sangat berharga karena sosok Kuma sendiri bukanlah orang sembarangan. Kuma adalah mantan raja kerajaan Sorbet, lalu dia juga seorang Shichibukai. Dan Kuma termasuk dalam salah satu pendiri Revo Army bersama dengan Dragon dan Ivankov. Hingga yang terakhir, Kuma menjalani hidupnya sebagai seorang budak Tenryubito yang terkuat. Dirinya kerap dipindah tangankan oleh satu Tenryubito ke Tenryubito lain. Pada saat referee, orang yang mendapatkan jatah memiliki Kuma adalah Tenryubito Saint Rosewald. Nah, dengan fakta ini bisa dikatakan Kuma sudah menjelajahi banyak rumah-rumah Tenryubito, mungkin bahkan sudah semuanya, karena mereka tentu tertarik untuk mencoba budak terkuat seperti Kuma. Kemudian di video yang lalu Mimin berpendapat jika aliran data ingatan dari Kuma saat ini masih berjalan ke Pulau Egghead, dan data itu ditampung oleh cakar beruang raksasa yang ditemukan oleh Bonnie. Lalu bunyi pip-pip yang didengar Bonnie merupakan sebuah notifikasi jika datanya sudah masuk. Nah, sebelum Bonnie menyentuh cakar beruang raksasa itu, Vegapunk memperingatkan bahwa itu berisi rasa sakit Kuma. Ya, tadinya Mimin menduga jika Vegapunk hanya berbohong agar Bonnie tidak berani menyentuhnya. Tapi setelah melihat Seibu Kuma begitu kuat dan tidak mudah dijatuhkan, Mimin jadi berpikir jika perkataan Vegapunk mungkin ada benarnya. Dan hal yang membuat Kuma tahan banting seperti itu adalah karena rasa sakitnya juga ditransfer ke Pulau Egghead, seperti Kuma mentransfer ingatannya selama ini. Tapi walaupun dengan skema seperti itu bukan berarti Kuma tidak bisa tumbang, karena penggunaan kemampuan Devil Fruit tentu ada batasnya. Walaupun Kuma bisa mentransfer rasa sakit dengan kemampuannya, tapi jika staminanya habis atau bahan bakarnya habis, maka dia tidak bisa melakukan hal itu lagi. Apalagi jika teknik yang digunakan oleh Kuma itu sudah mencapai level awakening, mungkin akan menghabiskan lebih banyak tenaga ketika menggunakannya. Sama seperti ketika Kid dan Law bertarung melawan Big Mom pada level awakening mereka. Keduanya terlihat harus menguras tenaga untuk menggunakan teknik-teknik pada level awakening. Lalu selanjutnya, jika Bonnie menyentuh cakar beruang raksasa itu, apakah dia akan mati seperti yang dikatakan oleh Vegapunk? Ya, tentu saja tidak. Di Egghead ini Bonnie adalah karakter yang penting. Tentu keberadaannya tidak akan mudah untuk dihapuskan. Dia akan bertahan dari rasa sakit Kuma menggunakan kemampuan Devil Fruit-nya, yang juga terlihat bisa mewujudkan benda tak nyata menjadi benda nyata. Mungkin Bonnie bisa membuang sebagian umurnya sebagai kompensasi dari rasa sakit yang luar biasa dengan cara mengeluarkan benda berkilauan dari tubuhnya sendiri, seperti yang dia lakukan kepada Vegapunk. Ya, selanjutnya di sini yang jadi pertanyaan adalah apa tujuan Kuma ke Mariejoa? Apakah benar dia mau mengacau dan menghancurkan rumah para Tenryubito di sana? Jika melihat respon para prajurit marin, maka dapat disimpulkan bahwa Kuma memang sedang menjadi ancaman. Tapi Mimin rasa tujuannya bukanlah untuk melakukan penghancuran di perumahan elit itu.
melainkan mengambil sesuatu yang penting untuk ilmu pengetahuan dan juga dunia ini. Nah, di chapter lalu Vegapunk menjelaskan bahwa penelitian terhadap ingatan Kuma yang diwujudkan menjadi sebuah benda akan sangat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dan mungkinkah itu merupakan suatu petunjuk jika tujuan Kuma ke Mariejoa berhubungan dengan kemampuannya untuk mewujudkan ingatan? Ya, tentu di Mariejoa ada orang-orang elit yang punya ingatan sangat berbeda dengan orang biasa. Mereka adalah para Tenryubito. Jika Kuma bisa mendapatkan ingatan mereka dan mengirimkannya kepada Vegapunk, maka itu bisa menjadi celah besar untuk mengungkapkan kebusukan para naga langit itu. Apalagi jika Kuma berhasil mendapatkan ingatan Im-sama, maka kebobrokan yang disembunyikan selama ratusan tahun akan terbongkar. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, mengapa Kuma tidak melakukan itu saat dia masih adem ayem di Mariejoa? Jika saat itu dia bertindak, maka dia tidak akan dihalangi oleh para angkatan laut seperti ini. Ya, menurut Mimin, Kuma baru bertindak sekarang karena program yang ditanamkan Vegapunk kepadanya. Dalam program itu bisa ditanamkan sebuah perintah di mana Kuma akan menjalankan misi terakhirnya ketika Dr. Vegapunk sudah diburu oleh pemerintah dunia. Karena jika Vegapunk masih bekerja untuk pemerintah dunia, maka dia akan dicurigai jikalau Sebo Kuma melakukan hal-hal terlarang terhadap Tenryubito. Karena tentu kan Kuma diprogram oleh Vegapunk. Jadi selama Vegapunk tidak dianggap musuh, Kuma akan berada di Mariejoa untuk mengirimkan informasi yang dia dapatkan ke Pulau Egghead. Tapi jika Vegapunk sudah dianggap musuh seperti sekarang ini, maka perintah untuk menjalankan misi terakhir Kuma akan otomatis dijalankan. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Jika nakama sekalian punya tambahan, saran atau kritik, bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!